Janji mulia dari pemain keturunan, Shiloh Tezan jika bisa memperkuat timnas Indonesia di masa mendatang. Pemain keturunan, Shiloh Tezan sangat berharap segera bisa memperkuat timnas Indonesia di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Ada banyak hal yang ingin ia lakukan untuk sepak bola Indonesia di masa mendatang. Shiloh Tezan merupakan satu di antara beberapa pemain Eropa yang disebut memiliki garis keturunan Indonesia. Pemain Feyenoord itu berharap bisa membela timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di bulan September 2024. Tentu saya berharap bisa membela Indonesia, saya pernah dapat panggilan dari timnas Suriname, namun menurut saya Indonesia lebih menarik, kata Shiloh dikutip dari Instagram Indonesia Abroad. Saya berharap bisa berbagi pengalaman yang saya punyai karena sudah bermain secara profesional selama beberapa tahun di Eropa dan juga di beberapa kompetisi besar di sini, tambahnya. Selain itu, Shiloh juga berharap bisa membuat pemain-pemain Indonesia lebih maju, tentu saja hal itu dilakukan dengan komunikasi yang baik. Tetapi, saya pikir sedikit pengetahuan yang pernah saya pelajari di Eropa mungkin bisa membantu pemain muda dan pemain berbakat Indonesia untuk lebih maju dan naik ke level berikutnya, ucap dia. Lebih lanjut, pemain 21 tahun tersebut juga bertekad untuk membuat timnas Indonesia lebih kuat. Dia berharap kehadirannya mampu membuat skuad Garuda lebih berprestasi. Saya juga akan mencoba menikmati permainan dan memenangi pertandingan tentunya, mencoba untuk menang sebanyak-banyaknya, harapnya. Penggawa timnas Indonesia diminta tak minder harus berhadapan dengan lawan-lawan berat di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Hal tersebut disampaikan oleh media Thailand, Tiger Sport. Indonesia akan berhadapan dengan lawan sulit di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda berjumpa Jepang, Australia, dan Arab Saudi yang tampil di putaran final Piala Dunia 2022 lalu. Selain itu, ada Bahrain dan Cina yang secara ranking FIFA ada di atas Indonesia. Jangan berpikir bahwa lawan tim-tim elit di Asia ini sudah menjadi momok, tidak seharusnya. Dengan masuk di babak ketiga, kalian sudah selevel dengan mereka, kata Tiger Sport. Kalau kalian merasa rendah diri mendengar dan melihat nama-nama besar, seperti Jepang, Arab Saudi, dan Australia, artinya kalian sudah kalah sebelum berperang, sambung media tersebut. Menurut Tiger Sport, penggawa Indonesia harus fokus untuk menunjukkan kemampuan terbaik di lapangan hijau. Anak-anak Sintayong tersebut harus berjuang mati-matian. Kalian harus fit habis all out dalam pertandingan, kalian menjadi wakil Asia Tenggara satu-satunya, jadi ayo bikin bangga Asia Tenggara, tuturnya. Menurut media Thailand tersebut, para penggawa Indonesia harus berusaha merebut tiket lolos langsung ke Piala Dunia. Caranya, mereka harus lolos dengan status juara atau runner-up grup. Mereka akan bermain sungguh-sungguh, tidak ada lagi leha-leha atau santai karena setiap pertandingan adalah pertandingan final, tutupnya. Media asal Malaysia, Makan Bola menilai peluang tim nasional Indonesia lanjut ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia terbilang besar. Media Malaysia itu merasa hal itu dikarenakan ada Bahrain dan Cina yang secara level tidak terlalu jauh dengan skuad Garuda saat ini. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia dipastikan masuk ke grup neraka pada babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebab pasukan Sintayong itu akan bersaing dengan tim-tim kuat seperti Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina di grup C. Jepang, Australia, dan Arab Saudi jelas merupakan tim yang sudah langganan tampil di Piala Dunia. Sehingga tidak heran jika negara-negara tersebut dijagokan untuk merebut tiket ke Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Meksiko, Amerika Serikat, dan Kanada tersebut. Kendati demikian, perlu diingat hanya 2 tim teratas dari masing-masing grup saja yang berhak langsung lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Lalu peringkat ketiga dan keempat lanjut ke babak keempat serta posisi kelima dan keenam dipastikan gugur. Saat drawing berlangsung, timnas Indonesia berada di pot 6 yang membuat lawan Garuda berat-berat. Namun, Makan Bola menilai ada 2 tim yang dirasa mampu dikalahkan timnas Indonesia. Kedua tim itu adalah Cina dan Bahrain yang awalnya berada di pot kelima dan keempat. Soha menilai kekuatan Cina dan Bahrain tidak terlalu, sehingga timnas Indonesia harus benar-benar mempersiapkan diri.
Masuk grup sulit, Indonesia masih punya peluang untuk melaju di kualifikasi Piala Dunia, bunyi keterangan makan bola dalam artikel mereka, dikutip Jumat, 28 Juni 2024. Di grup Indonesia, kedua tim Bahrain dan Cina tidak terlalu kuat menjadi wakil di Asia, tak jauh berbeda dengan timnas Indonesia. Ini akan menjadi kesempatan bagi pelatih Shin Tae-yong dan anak asuhnya untuk bersaing memperebutkan peringkat keempat grup C guna merebut tiket melanjutkan ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, bunyi keterangan dari pihak makan bola. Pelatih timnas Jepang, Hajime Moriyasu angkat bicara terkait hasil undian kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ia menyebut bahwa semua lawan yang akan dihadapi Jepang tidak ada yang mudah, termasuk timnas Indonesia. Timnas Jepang tergabung dalam grup C. Mereka harus bersaing dengan Australia, Bahrain, Arab Saudi, Cina dan juga timnas Indonesia. Moriyasu mengakui bahwa Jepang masuk dalam grup yang sangat sulit. Pandangan pertama saya atas hasil undian ini adalah kami masuk dalam grup yang sangat sulit, buka Moriyasu di laman resmi JFA. Moriyasu menyebut bahwa timnas Jepang tidak boleh meremehkan tim manapun di grup C ini, termasuk timnas Indonesia yang rankingnya paling buncit. Ia menyebut bahwa semua tim akan tampil all out untuk lolos ke Piala Dunia 2026 sehingga Jepang harus siap memberikan performa terbaik mereka. Di babak sebelumnya, kami menemui kesulitan yang besar. Jadi saya rasa di babak ini semua pertandingan akan berjalan dengan jauh lebih sulit lagi, sambung Moriyasu. Meski begitu, kami akan menatap setiap pertandingan dengan determinasi dan juga keberanian yang besar. Persaingan di Asia tidak mudah, namun kami akan mencoba untuk menutup semua pertandingan dengan kemenangan. Pada kesempatan ini, Moriyasu juga mengajukan permintaan terbuka kepada seluruh warga Jepang. Ia butuh dukungan seluruh warga Jepang agar The Samurai Blues bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Bersama-sama dengan para pemain dan para staf, kami akan memanfaatkan seluruh pengalaman kami sebagai sebuah tim di babak ini. Saya juga mengajak seluruh pendukung kami untuk membantu kami dalam pertempuran ini, pungkasnya. Legenda timnas Indonesia, Boa Salosa bakal membantu mencarikan pemain keturunan atau diaspora untuk skuad Garuda. Hal ini disampaikan Hamdan Hamedan, legenda timnas Indonesia asal Papua itu akan mencari dan melihat langsung kualitas para pemain diaspora atau keturunan. Timnas Indonesia selalu ada slot untuk para pemain keturunan atau diaspora yang ada di luar negeri, kata Hamdan Hamedan. Oleh sebab itu legenda kita, Boa Salosa siap memberi dukungan dan mencari pemain diaspora atau keturunan yang ada di luar negeri, lanjut Hamdan. Pemain naturalisasi itu diharapkan bisa mendongkrak prestasi timnas Indonesia di level internasional dan kini progres mereka dinilai cukup positif. Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga pernah menyatakan bahwa dirinya masih menunggu proses naturalisasi 5 pemain keturunan lainnya untuk memperkuat timnas Indonesia. Meski demikian, program naturalisasi pemain keturunan yang dilakukan oleh PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia mendapat sejumlah tanggapan dari berbagai pihak, tidak terkecuali dari legenda timnas Indonesia sendiri. Salah satu pihak yang memberi tanggapan atas program naturalisasi timnas Indonesia adalah legenda sepak bola Indonesia yang pernah menjadi striker andalan skuad Garuda. 3-5 tahun ke depan saya yakin sepak bola Indonesia akan jauh lebih baik, mari kita ingat kata-kata saya, kata Boa Salosa. Media Thailand, Tiger Sport soroti Kenzo Goutmin yang dirumorkan bakal dinaturalisasi Indonesia. Meski proses naturalisasinya belum diproses, nama Kenzo Goutmin tetap menjadi banyak perbincangan di media Asia, khususnya wilayah ASEAN. Banyak rumor jika bergabungnya gelandang 22 tahun itu ke timnas Indonesia, serta beberapa pemain naturalisasi lainnya membuat perubahan pandangan tim ASEAN seperti Thailand. Tiger Sport mengatakan bahwa mereka tidak tahu sampai kapan timnas Indonesia akan terus menambah pemain keturunan dan membuatnya seperti tim Eropa. Indonesia terus melakukan perubahan dengan pemain Eropanya, dan sekarang mereka sudah menaturalisasi pemain dalam jumlah yang begitu besar, tulis Tiger Sport. Sampai kapan mereka akan melakukan ini? Sekarang ada nama baru, Kenzo Goutmin, muda, bermain di kasta tertinggi sepak bola Belanda, tambahnya. Saya pikir jika Indonesia terus melakukan naturalisasi, tim nasional Thailand akan kalah saing dengan Indonesia, tegasnya.